Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar-dasar perlindungan tanaman. This week we will talk about development of plant disease and spread of pathogen. So it's like how a plant disease can be epidemic or can be pandemic. So how it can develop in the field and make a high number of plant are sick, and how it can develop from zero until a lot of plant become sick. Yeah. So actually, development of plant disease and the spread of pathogen is part of epidemiology of plant disease. Yeah. Epidemiology is a science that learn about the development of disease in a community or in a population, what factor that make epidemic, make a pandemic, and others. Ya, jadi perkembangan penyakit dan persebarannya sebetulnya bagian kecil dari sebuah bahasan atau ilmu yang disebut ilmu epidemiologi. Ilmu epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana penyakit tumbuhan itu dapat menjadi endemik atau menjadi epidemi, dapat meledak. Meledak itu ketika populasi, ketika tanaman yang sakit ada banyak. Ya, bagaimana sih tanaman itu yang semula awalnya kita bicara dalam populasi, ya, artinya lebih dari satu tanaman. Dalam populasi itu yang semula tidak ada yang sakit, kok bisa tiba-tiba ada banyak yang sakit gitu. Itu apa yang terjadi sebetulnya, apa yang menyebabkan itu? Itulah kajian yang disebut epidemiologi. Nah, salah satu yang dipelajari di dalamnya adalah sifat-sifat penyakit itu, bagaimana sih penyakit itu terbentuk, kemudian bagaimana sih patogennya dapat menyebar. Nah, itu yang salah satu yang nanti menjadi faktor mengapa satu penyakit itu bisa meledak. Yeah, our first topic is about pathogenesis. Pathogenesis is the stage, the stages of the disease development process in plant. So it's a process, or you know that disease is a process, ya. Penyakit itu adalah sebuah proses. Ya, proses itu artinya tahap-tahap, ya. Ada tahap-tahap atau stages. Nah, penyakit adalah sebuah proses. Nah, proses itu disebut pathogenesis. Ya, the process from beginning until the plant becomes sick and or dead, ya. Dari mulai tanaman itu masih sehat, mulai sakit hingga tanamannya mati. Prosesnya seperti apa? Nah, itu yang akan dipelajari dalam pathogenesis. Ya. The first stage is inoculation. Ya. Inoculation is contact between pathogen and the host plant. Jadi inokulasi itu adalah tahap pertama, yaitu menempelnya patogen, ya, pada tanaman inang. Patogen itu bisa bermacam-macam, bisa jamur, ya. Kalau jamur itu bisa sporanya atau hifanya begitu, atau bakteri, ya, berupa massa bakterinya, atau virus berupa partikel virus, nematode dan sebagainya. Jadi diawali dengan satu proses yang namanya inokulasi atau kontak. Tanpa terjadinya kontak, maka penyakit tidak akan terjadi. Pathogenesis cannot be started, ya, tidak bisa mulai. Nah, kenapa bisa tidak terjadi inokulasi? Karena misal permukaan tanaman itu ditutupi oleh rambut-rambut kecil yang halus misalnya, sehingga spora tidak bisa landing atau melekat pada permukaan daun, ya. Spore cannot touch the surface of the leaf because of the thin hair in the surface of the leaf. So it's make the inoculation stage cannot be happen. Yeah. Now after the inoculum, contact with the plant host, plant surface, then the inoculum. Inoculum itu apa? Inoculum is part of pathogen that infectious. Jadi inokulum itu adalah bagian dari patogen yang bisa menyebabkan sakit.
Contoh, kalau di jamur itu sporanya. Sporanya itu yang inokulum, yang bisa menyebabkan sakit. Virus itu yang bisa menyebabkan sakit adalah material genetik yang ada di dalamnya. Jadi ingat ya, virus itu adalah material genetik yang diselubungi oleh mantel protein. Nah, kalau cuma mantel proteinnya itu tidak inokulum, itu tidak menyebabkan sakit. Yang menyebabkan sakit itu adalah material genetiknya. Ya, walaupun material genetik tidak bisa hidup bebas di alam ya, harus ditutupi dengan mantel protein. Nah, inokulum, that is inokulum. So after the inoculum touch the plant surface, then the inoculum will germinate. Yeah, it's for fungi and some bacteria will be germinate. Nah, before the inoculum germinate, the inoculum will recognize the plant host first ya. Di sebelum germinasi, spora tadi akan mengenali dulu inangnya yang dia tempeli itu apa gitu ya. Kenapa? Karena bentuk spora itu adalah bentuk tahan yang bisa melindungi dirinya dari cekaman lingkungan ya. Kalau bentuknya masih spora, tapi begitu spora itu berkecambah, dia menjadi bentuk yang lemah, yang mudah mati gitu ya. Nah, sebelum dia beralih ke bentuk kecambah ya kan, yang lemah, dia harus memastikan bahwa yang dia lekati ini bukan batu gitu, yang dia lekati ini bukan kaca gitu ya. Nanti kalau dia berkecambah ternyata kaca, dia tidak bisa melakukan, tidak bisa makan, tidak bisa makan kaca, ya mati gitu kan. Nah, itu sebuah kesalahan. Maka sebelum before germination, the spore will recognize the surface first. Is that a plant tissue or not? Ya, apakah ini jaringan tanaman atau bukan? Jika jaringan tanaman, apakah ini tanaman inang dia atau bukan gitu ya? Kan begitu ya. Misalnya Peronospora in fact leaf corn ya, daun jagung. When it touch banana leaf gitu misalnya, daun pisang gitu kan bukan inangnya ya. Maka dia tidak akan mengenali itu sebagai inangnya. Nah, itu. Jadi so there is a process between inoculation and germination, that is recognition. Yeah. Virus need to recognize the host first ya. Like a COVID-19 for example. Ketika dia landing di kayu ya dia tidak akan melakukan infeksi karena itu bukan inangnya, tapi begitu dia masuk ke saluran pernapasan manusia barulah dia merecognize that this is my host gitu kan. Okay, so after that germination, germination pathogenic spore form a germination tube, ya, membentuk sebuah bentuk germinasi. So germination is not happen in every plant pathogen, ya, just like spore and some bacteria maybe. It's do germination. Tapi kalau seperti virus itu tidak melakukan germinasi, nematoda tidak melakukan perkecambahan, dan sebenarnya kebanyakan bakteri tidak melakukan perkecambahan. Jadi germinasi ini terjadi pada spora jamur. Nah, after the germination, they form, dia membentuk germination tube. You can imagine it's just like maybe I have picture here. Yeah, this is the germination. Okay, sorry. Yeah, this is the spore. This is the spore, and the spore form a germination tube. Ya, layaknya this is a spore, and the spore form a germination tube. Ya, it's just like a peanut. Ya, when you showing a seed of peanut atau biji apapun begitu akan berkecambah kan membentuk mengeluarkan satu bentuk perkecambahan gitu ya. Atau disebut sebagai tabung kecambah atau germination tube. Now what will happen after the spore form a germination tube? The spore will start to do penetration, yeah, entry of pathogen into plant cells, yeah. This one. So after they form a germination tube, they will start to penetrate the plant tissue. Yeah. They start to penetrate to enter the plant tissue like this, just like this one.
Nah, after the part of the pathogen enter the plant tissue, the pathogen and the plant cell will do a reaction, reaction between plant pathogen and plant cells, cause a symptom. It's called infection. So infection is the stage number 4. It's not the first. There's a infection, ada infeksi nih gitu kan. Itu terjadi tahap 4 itu. Itu bukan tahap awal, Infeksi itu bukan tahap awal. Tahap awal tuh ya sporanya melekat dulu, kemudian bergerminasi masuk ke dalam, ada interaksi, tanamannya merugi, membentuk gejala. Itulah disebut baru infeksi. So infection is stage number 4. After infection, number 5 is invasion. The pathogen spread to other cells of the host plant. Jadi patogen ini mulai menguasai jaringan yang lebih besar, menguasai bagian-bagian yang lebih besar. You can see in inoculation, in a leaf, for example, a spore touch the leaf, inoculation. We cannot see anything. Ketika terjadi inokulasi, sebuah spora menempel di daun tanaman, itu kita tidak bisa melihat apapun. Kemudian ketika the spore germinate, the spore penetrate the leaf, we can't see anything, kita nggak bisa lihat apapun kecuali menggunakan mikroskop dan sebagainya. Tapi dengan mata biasa kita tidak bisa melihat apapun. But after the fungi penetrate the plant tissue and there is interaction make a symptom, we call infection. Dari situlah kita baru melihat symptom. Dari situ kita baru melihat gejala. Itu setelah patogennya masuk dan membuat interaksi merugikan tanaman, barulah kita lihat, ada bercak. Gitu. Jadi bercak yang kita lihat kecil itu sudah ada di tahap 4. Sudah di tahap 4. Artinya ada 3 tahap sebelumnya. Itu sebetulnya satu buah momentum untuk kita untuk melakukan pengendalian sebetulnya, Kalau kita bisa membaca proses nomor 1, 2, dan 3, di situ kita bisa mencegah. Kita karena tahu ada inokulasi, we can avoid the inoculation process. Kita bisa cegah inokulasi proses. Bagaimana caranya? In the pepper or chili plant, di tanaman cabai itu, after high rain, setelah hujan lebat itu biasanya petani kemudian menyemprot, the farmer spray the plant with water, dengan air. Di petani kemudian menyemprot tanamannya dengan air gitu, karena adanya spora-spora yang jatuh itu menempel pada permukaan daun setelah hujan itu dicuci, jadi disemprot air biasa biar jatuh. Itu untuk mengurangi inoculation. The farmer is usually spray fungicide into the surface of the leaf. Nah, the fungicide will avoid the germination process. Nah, jadi kalau ada yang landing, there is a spore land in the surface of the leaf with fungicide, the spore will dead and cannot be germinate. Jadi begitu ada spora landing karena sudah disemprot, kemudian sporanya tidak jadi berkecambah. Maka proses berikutnya tidak akan terjadi, penetrasi tidak akan terjadi. Jadi sebenarnya pengendalian itu sudah kita lakukan di tahap-tahap sebelumnya. Itulah gunanya kita mengetahui proses ini gitu loh. Kalau kita nggak tahu proses ini, tahu-tahu infeksi aja tuh udah tahap-tahap 4 gitu, itu sudah terlambat. Nah, the infection, you can see the small dot, the small spot in the leaf, it's because of infection. And after the pathogen setelah patogen melakukan invasi, yang kita lihat adalah bercak tadi makin besar. Itulah berarti sudah masuk ke tahap 5 atau invasi. Nah, semakin besar, habislah permukaan daun itu, sudah tidak ada nutrisi lagi, patogennya harus berpindah. So the pathogen start to form a reproduction organ like a spore. The pathogen multiplying themselves in the host plant. Patogennya mulai memperbanyak diri di situ. Teman-teman kita mulai melihat ada spora di permukaan daun, Dia mulai memperbanyak diri. Kenapa? Dia bersiap untuk transmission, the last step transmission, atau berpindah, menular, menyebar ke inang-inang lain yang masih segar, karena inang itu sudah mulai
mati. So after that we know that a plant sick and the inoculum start to spread to other plant and can make the other plant become sick. Nah, seperti itu ya. Jadi patogenesis dimulai dari inokulasi. Sebetulnya ini bisa dibayangkan lah. Teman-teman coba bayangkan lah. Satu spora nempel, itu inoculation. After that the spore germinate, ya. Itu germination. Terus masuk ke dalam. Ya, spornya tidak masuk ke dalam, tapi bulu kecambahnya tadi membentuk oosterium, ya, membentuk oosterium kemudian masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam menyebabkan infeksi, tanaman mulai bergejala. Satu bercak kecil menjadi besar ya karena terjadi invasi. Makin besar tanamannya kering, patogennya harus berpindah dong, jangan mati di situ kan, konyol kalau begitu kan. Patogennya mulai memperbanyak diri, terlihat ada spora, terlihat ada telur-telur nematoda dan sebagainya, kemudian mulai berpindah ke tanaman lain. Nah, this pathogenesis also happen in our body ya, juga terjadi di tubuh kita. Misalnya sekarang kita hubungkan dengan kasus pandemi COVID-19 ya, it's also happen ya. Virus COVID-19 itu ketika datang di tubuh manusia melakukan proses ini kurang lebih ya. Dia melakukan inoculation dulu. Dia menempel dulu di tubuh kita gitu ya. Nah, setelah itu dia akan mengenali tubuh kita, tidak bergerminasi, tapi kemudian mulai melakukan penetration. Jadi materi genetik si virus itu masuk ke dalam sel kita. Ya, begitu. Barulah setelah itu terjadi infeksi. Nah, mulailah paru-paru kita menunjukkan gejala-gejala awal. Nah, proses itu harus dicegah, teman-teman. Inokulasi, proses terjadi menempelnya virus ke tubuh manusia, itu harus kita cegah. Caranya bagaimana? Kita lindungi hidung kita, mulut kita dengan masker misalnya. Atau ya hindari tempat-tempat yang di situ ada bertebaran virus dan sebagainya. Nah, germinasi, penetration, kemudian infection. Terjadilah proses infeksi di situ. Setelah itu mulai menginvasi paru-paru, mulai teman-teman penderita COVID itu ya, kemudian mulai ada yang demam, mulai ada yang batuk dan sebagainya ya. Nah, tentu virus itu langsung memperbanyak diri itu yang disebut reproduction and start to do transmission atau penularan. Nah, dari situlah terakhir virusnya menyebar ke inang yang lain lagi gitu kan. Terus terjadi seperti itulah kenapa kita harus cegah. Transmission itu harus kita cegah ya. Makanya penderita itu harus dikarantina dan sebagainya. Nah, invasi virus dalam tubuh kita itu juga bisa termasuk yang kita cegah. Caranya bagaimana? Imunitas tubuhnya harus diperkuat sehingga tidak terjadi invasi yang besar, reproduction-nya terhambat sehingga transmission-nya juga terhambat gitu ya. Oke, incubation period is time take from step 1 until step 4. Jadi nanti kita akan kenal banyak bicara tentang masa inkubasi. Ya, incubation period itu adalah the period ya, the time after inoculation until infection ya. Jadi masa inkubasi itu adalah waktu dari mulai inokulasi ya, menempelnya spora di tanaman sampai munculnya gejala awal. Gejala awal ya. Gejala yang pertama sekali itu disebut incubation period. Nah, there are two type of inoculum ya. Teman-teman ingat inoculum tadi, inoculum is a part of pathogen that infectious ya. Di bagian dari patogen yang punya sifat dapat menyebabkan sakit. Itu ada primary inoculum and also secondary inoculum. Primary inoculum is the first inoculum that make the plant sick. Ya, after the plant sick, the plant become weak ya, menjadi lemah. Setelah lemah menjadi rentan terhadap infeksi patogen lain. Nah, patogen yang masuk kemudian itu disebut sebagai secondary inoculum. So the secondary inoculum will not infect the plant when the plant still health ya. Jadi secondary inoculum itu tidak akan menyebabkan tanaman sakit tuh selama tanaman sehat. Tapi karena datangnya inokulum yang pertama atau primary inokulum, tanamannya sakit, lemah, akhirnya ketika datang
patogen lain bisa menginfeksi. Nah, patogen yang datang kedua ini, yang datang berikutnya ini disebut secondary inoculum. Ya, secondary inoculum. It's important because you cannot manage the plant health by control the secondary inoculum. Teman-teman, kita tidak bisa menjaga kesehatan tanaman jika kita mengendalikan inokulum sekunder, gitu loh. Misalnya begini. Pythium, ya, Pythium is a pathogen, ya, infect the plant, ya, menginfeksi tanaman. Ada patogen namanya Pythium, dia menginfeksi tanaman, ya, tanamannya. Tanaman itu kemudian menjadi lemah. Datanglah Fusarium. Nah, Fusarium akhirnya bisa menginfeksi tanaman itu. Tadinya ketika tanaman ini belum diinfeksi Pythium, Fusariumnya ada di situ tapi tidak menyebabkan sakit. Tapi begitu Pythium datang, tanamannya lemah, Fusarium masuk. Nah, ketika kita cabut tanamannya, kita periksa di lab, Fusariumnya kelihatan. Wah, ini Fusarium nih. Padahal bukan nih. Padahal yang pertama menyebabkan Pythium. Nah, kalau kita melakukan pengendalian terhadap Fusariumnya, itu tidak menyelesaikan masalah. Fusarium itu asal tanamannya sehat dan nggak apa-apa kok. Karena Fusariumnya tidak menyebabkan sakit. Yang harus dikendalikan Pythiumnya. Ya, karena begitu Pythiumnya tidak menyerang, Fusarium juga tidak. Tapi kalau Fusarium dikendalikan, Pythium masih menginfeksi. Nah, so it's the reason why we talk about a type of inoculum. Ya, to be understand that we have to control primary inoculum, not the secondary inoculum. Ya. Nah, the source of inoculum can be from alternative host, like a wheat. So it is important to control wheat in the area of plant from the sick plant tissue, ya, or sick plant surface, ya, symptomatic plant surface or symptomatic plant tissue dari jaringan atau permukaan tanaman yang bergejala. Inoculum landing, ya, can be support by air, yeah, it's called airborne, or by soil, it's called soil-borne, or by insect. We call it insect-borne inoculum. Now, after the inoculum process, the spore will germinate and do penetration. And it's not easy to do penetration actually, ya. Ini tidak mudah untuk melakukan penetrasi sebenarnya. Kenapa? Karena to do penetration, to enter the plant tissue, the pathogen must be able to penetrate the cuticle or cell wall. Ini sebuah barrier yang dimiliki sel yang juga cukup sulit untuk ditembus sebetulnya. Ya, penetrate the next wall, ya, kemudian convert the substance of in the plant into form that easily to absorb, ya, overcoming barrier to plant reaction and pathogen activity. Jadi untuk masuk itu tidak mudah sekali. Tanaman itu punya pelindung, ya. Jangan bayangkan Anda yang merobek daun dengan sangat mudahnya. Patogen itu kalau mau masuk sel itu perjuangan yang luar biasa. Dia harus melawan kutikula, dinding sel yang lain, dan sebagainya. Dia harus bisa mendegradasi dinding sel menjadi bentuk-bentuk yang mudah dia tembus. Setelah masuk, dia harus mendegradasi yang ada di dalam agar bisa dia serap nutrisinya. Jika itu gagal, ya dia tidak bisa hidup. Belum lagi tanaman yang tidak juga tinggal diam. Tanaman itu aktif. Ada yang masuk ke dalam sel saya, dia akan membuat sebuah respon-respon untuk melawan, ya, untuk melawan. Jadi mulai muncul senyawa-senyawa yang kemudian merugikan patogen. Ini harus diantisipasi oleh patogen, ya. Jadi patogen itu untuk masuk butuh perjuangan. That's why you can type in Google pathogen weapon, ya, apa senjatanya patogen, itu akan di situ ceritakan patogen itu punya apa saja sih untuk melawan. And also the plant reaction to the plant disease, ya, reaksi tanaman terhadap penyakit tumbuhan itu juga macam-macam. We will learn it's more in the teknologi pengolahan penyakit or in biotechnology in the plant protection, ya. Jadi kita belajar ini lebih lanjut tuh ada nanti di teknologi pengolahan penyakit dan lebih tuntas lagi di bioteknologi pengolahan hama dan penyakit tumbuhan. Nah, this is how pathogen attack a plant. Some of the pathogen weapon mechanical or also chemical weapon. Nah, jadi ada yang secara fisik dan secara kimiawi. Ya, belum lagi the influence of environment, ya, the other microflora. Jadi ada lagi nanti
pengaruh lingkungan, pengaruh dari mikroorganisme lain yang juga ada di permukaan tanaman, yang ada di dalam sel tanaman itu kan ada mikroorganisme baik ya. Nah, itu harus juga dilawan oleh patogen. Nah, this is an infection ya. Nah, infection is interaction ya between plant pathogen and plant host, make the plant become sick and form a small or early symptom ya, membuat tanaman sakit dan kemudian memunculkan gejala awal. Nah, if the infection happen, the symptom will be appear directly ya. Gejala itu akan muncul seketika, gitu ya. Begitu infeksi terjadi. Apabila the pathogen is virulent, tanaman patogennya ganas, tanamannya lemah, lingkungannya mendukung penyakit, itu akan kemudian muncul gejalanya lebih awal. But there is some infection that cause a symptom in the long period. So, for example, like some anthracnose in the chili pepper ya. Di anthracnose pada buah cabai itu mulai masuk ke dalam cabai itu mungkin di lapangan, teman-teman. Di lapangan masuk ke dalam. Dia touch the inoculum touch the fruit of the chili in the field, and we still not found the symptom in the field. Jadi kita masih belum lihat simptom apa gejalanya di lapangan. Cabainya seger-seger tuh di lapangannya, dipetik, dikemas, dilakukan pengiriman, ditaruh di toko, dibeli, dibawa ke rumah, baru muncul gejala. So it's called infeksi laten, latent infection. Ya, infeksi laten itu adalah infeksi yang masa inkubasinya lama sekali. Nah, masa inkubasinya lama. Kenapa penting untuk tahu ini? Karena yang seperti ini kan kita kaget ya, kita rugi ya. Tanamannya tuh rasanya sehat kok tahu-tahu mati gitu ya. Buahnya tuh awalnya segar kok tahu-tahu busuk. Dia ada infeksi laten ternyata ada di dalam itu. Nah, seperti itu. Nah, after the transmission, after the infection, then invasi, habis invasi patogen mulai reproduction ya, to reproduce reproduction organ ya, and spread it ya, kemudian menyebarkan itu. Nah, ada yang disebut transmission and spread. Transmission itu penularan, spread itu penyebaran. Nah, ini berbeda ya. Kalau spread atau penyebaran is the movement from one place to other place. Ya, it's spread. But transmission is transfer pathogen between leaf. Transmission itu penularan. Penularan itu mulai dari jaringan tanaman A masuk ke jaringan tanaman lain. Jadi sudah touch, sudah germinate, and then sudah penetrasi ya, masuk ke dalam ya, jaringan tanaman. Jadi penularan itu tidak sekedar berpindah tempat, tapi juga kemudian masuk dan menyebabkan sakit di tanaman yang berbeda. Namanya nular, ya, namanya menular. Nah, spread and transmission. Nah, to transmission, ya, spread can be done by wind or air. Ya, bisa terjadi dengan angin dan dengan udara. Ya. The pathogen can be spread by wind or by air, ya, and also by water and soil. Ya, ini penting nih teman-teman. Kalau teman-teman nanti menghadapi satu penyakit, ya, you have to identify how the pathogen spread. Bagaimana patogen ini menyebar? Oh, melalui air misalnya. Berarti pengendaliannya apa? Airnya itu harus baik irigasi dan drainase. Jadi nggak boleh menggenang, harus mengalir. Tanamannya tidak boleh terendam. Nah, itu berarti kan begitu. Tapi kalau the pathogen spread by wind or by air, like Lactobacillium vexans di teh, ya, penyebab penyakit cacar teh
gitu, itu menyebar dengan udara, maka jangan ngotak-ngatik air gitu loh, karena dia tidak menyebar di air gitu ya. Maka yang kita kelola adalah udara. Wow, bagaimana Pak ya mengelola udara agar penyebaran ini tidak terjadi? That's good discussion actually. Maybe we can talk it next week ya in the control or management of plant disease. Insect ya, some virus are transmitted by insect ya. Beberapa virus itu disebarkan kemudian ditularkan ya oleh serangga. Human also, we can spread some viruses or some fungi and bacteria, like a tobacco mosaic virus. This is a virus in tobacco. Yeah, it's very easy to be spread and transmitted by human hand. Jadi ada penyakit namanya tobacco mosaic virus di tembakau itu. Kalau teman-teman pegang daunnya, wow ini ya ternyata daun yang kena TMV. Nah, Anda pegang dengan tangan Anda, kemudian tangan Anda menyentuh daun yang sehat, maka akan terjadi penularan. Jadi manusia itu juga bisa menularkan. Makanya hati-hati, terutama tools ya, our agriculture tools like scissors, gunting, parang dan sebagainya yang kita pakai untuk pangkas, atau pakai untuk memetik dan sebagainya, itu harus hati-hati. Karena kalau kita menggunting di area yang sakit, kemudian menggunting di area yang sehat, akan terjadi penularan di situ. And also seed ya. Nah, it's also important that because some pathogen is only spread by seed ya. Beberapa patogen itu hanya menyebar dengan biji ya, atau secara efektif menyebar dengan biji, dengan air dan dengan udara bisa tapi tidak efektif. Nah, berarti harus dikendalikan biji. Nah, nanti kita nggak perlu repot bicara air, bicara udara ya, karena tidak efektif persebarannya dengan udara dan air. We just focus on seed, how to avoid the transmission and the spread by the seed. Nah, bagaimana tuh caranya mengendalikan penyakit, persebaran penyakit, penyebaran penyakit dari biji. Let's we talk it next week ya in the management and control of plant disease. Yeah, this is some spread. Yeah, we can spread by animals. Yeah, our shoes and some of agricultural tools. Yeah, insect, by water, by seed. Yeah, like that. Yeah, this is some example of yeah, you can try to answer this question to make sure that you really understand our topic today. Okay, thank you for this meeting. If you have any question, just put it in the SPADA or in the WhatsApp group. Yeah, WhatsApp group. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.